Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifransa Jamaluddin sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Eh, Pada kesempatan kali ini, kelompok saya itu kelompok 7 akan presentasikan tentang implementasi data mining pada grosir store menggunakan algoritma priori. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan ke pembaca pertama, itu Kira Nadia. Saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Baiklah, satu pendahuluan. Adapun latar belakang mengapa kami mengambil judul yaitu dengan teknologi saat ini, jumlah data yang disimpan cukup besar dan telah mampu menghasilkan informasi yang berguna dan mengolah data yang cukup besar agar bermanfaat bagi pengguna. Penambangan data merupakan langkah penting dalam proses pengambil data. Data mining adalah metode cerdas yang digunakan untuk mengekstraksi pola dari data. Para peneliti terdahulu telah menemukan banyak data mining dapat dilakukan pada berbagai repositori data dan informasi. Terdapat beberapa teknik data mining yang biasa digunakan, salah satunya adalah asosiasi. Analisis asosiasi seringkali digunakan untuk menganalisis keranjang belanja pelanggan pada suatu supermarket. Oleh karena itu, analisis asosiasi sering disebut sebagai istilah market basket. Algoritma a priori dengan asosiasi yang digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan dalam promosi produk untuk kebutuhan konsumen agar tepat sasaran berdasarkan kesamaan di setiap item produk. 2. Uraian penelitian. Apa itu asosiasi? Association analysis adalah penemuan association rules yang menunjukkan pola-pola yang sering muncul dalam data. Association analysis digunakan untuk menemukan aturan-aturan asosiasi yang memperlihatkan kondisi-kondisi nilai atribut yang sering muncul secara bersamaan dalam sebuah himpunan data. Selanjutnya, metodologi dasar analis asosiasi. Tahapan ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus yaitu support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi. Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dari dua rumus yaitu support AB sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi. Pembentukan aturan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confident dan memenuhi confident aturan asosiasi. Jika A, maka B. Nilai confident dari aturan jika A, maka B. Algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma yang paling terkenal untuk menemukan pola frekuensi tertinggi. Pola frekuensi tertinggi adalah pola-pola item di dalam suatu database yang memiliki frekuensi atau support di atas ambang batas tertentu yang disebut dengan istilah minimum support. Adapun tahapan algoritma a priori, yang pertama yaitu pembentukan kandidat item. Kandidat K item set dibentuk dari kombinasi K1 item set yang didapat dari iterasi sebelumnya. Satu cara dari algoritma a priori adalah adanya pemangkasan kandidat K item set yang subsetnya yang berisi K1 item tidak termasuk dalam pola frekuensi tinggi dengan panjang K1. 2. Perhitungan support dari tiap kandidat ke item set. Support dari tiap kandidat ke item set didapat dengan men-scan database untuk menghitung jumlah transaksi yang memuat semua item di dalam kandidat ke item set tersebut. Ini adalah juga ciri dari algoritma a priori di mana diperlukan perhitungan dengan scan seluruh database sebanyak ke item terpanjang. Yang ketiga, tetapkan pola frekuensi tinggi. Pola frekuensi tinggi yang memuat ke item atau kayak item set ditetapkan dari kandidat ke item set yang supportnya lebih besar dari minimum support.
Yang keempat, bila tidak didapat pola frekuensi tinggi, baru maka akan seluruh proses dihentikan. Bila tidak, maka K ditambah 1 dan kembali ke bagian set. Adapun untuk perancangan sistem, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pembaca pertama itu Kiran Audia. Kemudian di sini untuk bagian ketiga itu perancangan sistem saya sendiri. Itu data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data grocery store. Jumlah atribut yang digunakan sebanyak 4, yaitu item 1, item 2, item 3, dan item 4. Jumlah data dari grocery store yakni sebanyak 20. Itu tipe data yang digunakan itu nominal. Adapun deskripsi itu nominal adalah tipe data yang tidak memiliki urutan dan tidak dapat dioperasikan secara matematis. Adapun linknya yang bisa dilihat yaitu sebagai berikut. Kemudian yaitu metodologi penelitian. Pertama itu business understanding. Saya diberi kumpulan data yang berisi data pengecer. Data transaksi menyediakan data seputar semua transaksi yang telah terjadi selama periode waktu tertentu. Pengecer akan menggunakan hasil untuk mengembangkan industrinya dan memberikan saran pelanggan tentang item set. Dari kami dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta mengidentifikasi perilaku pelanggan. Untuk itu, masalah ini diselesaikan dengan menggunakan teknik asosiasi yang memeriksa ketergantungan satu item data pada item data lainnya. Kemudian itu data understanding. Dataset yang berasal dari Kaggle ini merupakan data dari toko grosir. Dataset ini berisi 11 item, yaitu jam, magi, gula, kopi, keju, teh, bornita, cornflakes, roti, biskuit, dan susu. Kemudian yaitu data preparation phase, aktivitas di mana data sudah siap untuk dilakukan pengolahan atau tahap selanjutnya. Tentunya phase ini salah satu fase yang sangat berat karena dilakukan dengan sangat intensif supaya tidak ada kesalahan dalam hasil akhir. Data diolah menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi WK. Kemudian yaitu modeling phase. Pada penelitian ini melakukan association analysis. Metodologi dalam melakukan analisis asosiasi terbagi ke dalam 2 tahapan. Analisis pola frekuensi tinggi adalah suatu langkah yang dilakukan dalam rangka mencari kombinasi item yang memenuhi nilai minimum support yang telah ditentukan untuk suatu dataset. Nilai support dari suatu item dapat diperoleh menggunakan persamaan 1 atau gunakan persamaan 2 untuk menghitung support 2 belah item. Adapun rumus yang bisa dilihat di atas, kemudian yaitu pembentukan aturan asosiasi. Ini dilakukan setelah seluruh pola frekuensi tinggi ditemukan. Selanjutnya barulah mencari aturan asosiatif yang memenuhi syarat nilai minimum confidence. Jika support adalah presentasi kemunculan item A dan B secara bersamaan, confidence adalah seberapa seringnya suatu item B muncul dalam transaksi yang mengandung A. Nilai confidence dari suatu item dapat dicari dengan menggunakan persamaan 3. Adapun rumus confidence bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian itu evaluation phase. Bila tidak didapat pola frekuensi tinggi, baru maka seluruh proses dihentikan. Bila tidak, maka K ditambah 1 dan kembali ke bagian awal. Kemudian itu deployment phase. Menggunakan model yang dihasilkan dari penelitian yang sudah dilakukan, informasi yang diperoleh perlu diuji coba pada organisasi atau perusahaan dan dipresentasikan dengan cara yang baik supaya pengguna mudah untuk memahaminya.
untuk menghasilkan keputusan pola penempatan barang yang kemungkinan dibeli secara bersamaan. Kemudian proses asosiasi. Flowchart asosiasi adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam proses asosiasi. Flowchart ini merupakan contoh sederhana yang hanya menunjukkan langkah-langkah dasar dalam proses asosiasi. Flowchart yang lebih kompleks mungkin mencakup lebih banyak langkah dan detail tergantung pada kompleksitas proses asosiasi ingin digambarkan. Adapun tampilannya sebagai berikut. Adapun cara kerja algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma yang digunakan untuk mencari item set yang memenuhi syarat dalam data. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Berikut inilah langkah-langkah dari algoritma a priori. 1. Hitung support dari item set dengan ukuran K sama dengan 1 dalam dalam database. Proses ini akan menghasilkan himpunan kandidat. Kedua itu pangkas atau pruning kumpulan kandidat dengan cara menghilangkan item set yang memiliki support lebih kecil dari ambang batas threshold yang diberikan. Yang ketiga itu gabungkan item set yang paling sering muncul untuk membentuk himpunan berukuran K tambah 1 dan ulangi himpunan di atas sampai tidak ada lagi item set yang dapat dibentuk. Saya berikan ke pembaca selanjutnya. Baik, adapun hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hasil dan pembahasan yakni nilai minimum support dan confidence yang didapat merupakan dua parameter yang dapat mempengaruhi jumlah aturan asosiasi yang dihasilkan dari suatu data. Berikut ini adalah cara kedua parameter tersebut mempengaruhi jumlah aturan yang dihasilkan. Minimum support adalah nilai minimal yang ditentukan untuk frekuensi kemunculan suatu item set dalam data. Semakin tinggi nilai yang ditentukan, maka semakin sedikit item set yang akan memenuhi syarat, sehingga jumlah aturan yang dihasilkan juga akan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah nilai yang ditentukan, maka semakin banyak item set yang akan memenuhi syarat, sehingga jumlah aturan yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Confidence yakni menunjukkan tingkat kepercayaan suatu aturan asosiasi. Semakin tinggi nilai yang ditentukan, maka semakin sedikit aturan yang akan memenuhi syarat, sehingga jumlah aturan yang dihasilkan akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai yang ditentukan, maka semakin banyak aturan yang akan memenuhi syarat, sehingga jumlah aturan yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Jadi, semakin tinggi nilai minimum support dan confidence yang ditentukan, maka semakin sedikit aturan yang akan dihasilkan, dan begitupun sebaliknya, karena dalam menentukan nilai minimum support dan confidence, perlu pertimbangan seberapa tinggi tingkat kepercayaan yang diinginkan terhadap aturan asosiasi yang dihasilkan, serta seberapa banyak aturan yang diinginkan untuk dihasilkan. Baik, berikut dataset yang kami dapatkan dan hasil dari percobaan kami akan saya tampilkan dalam tools WK. Baik, berikut adalah dataset yang kami olah dalam tools WK dan akan melakukan proses association. Di sini kami menggunakan min matrix sebanyak 0,9 dan num rules-nya itu 10. Dan output itemnya false. Coba kita jalankan. Oke. Lalu start. Dari hasil yang kami peroleh,
Minimum supportnya itu yakni 0,1 dan minimum metriknya itu 0,9. Number of cycles per format 18. Dan base rule fontnya sebagai berikut. Terdapat 10 dari item-item transaksi dari dataset yang kami kelola. Di sini terjadi 3 kali transaksi pada coffee dan juga bread, begitupun item-item lainnya seperti sugar dan bread. Dan pada coffee dan bread terjadi 3 kali transaksi dan confidence-nya itu 1 dan live ratio-nya itu 2,22. Baik, cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pembaca kedua, yaitu Nurul Hasanatun Nisa. Adapun kesimpulan di sini, dari hasil percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi data mining pada grocery store menggunakan algoritma a priori dapat membantu memahami pola pembelian konsumen dan mengidentifikasi item yang sering dibeli bersama-sama. Hal ini dapat membantu dalam menentukan strategi promosi dan pemasaran yang efektif, serta membantu dalam perencanaan stok dan penempatan produk di toko. Selain itu, implementasi data mining juga dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk menjual produk tambahan atau upsell kepada konsumen yang membeli produk tertentu. Namun penting untuk diingat bahwa hasil dari implementasi data mining harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak seluruhnya diandalkan karena ada kemungkinan terdapat distorsi dalam data terkumpul dan dianalisis. Saya ucapkan terima kasih pada pemateri 1, 2, dan 3 untuk meluangkan waktunya presentasi. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 7, yaitu tentang implementasi data mining pada grocery store menggunakan algoritma a priori. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.